Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan perak dalam minggu ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memperoleh berkat-berkat yang terkandung dari dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu apa yang sedang Anda cari. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua orang tentu memiliki keinginan, memiliki cita-cita, memiliki harapan, dan untuk memenuhi keinginan tersebut diperlukan sebuah daya dan upaya. Apakah yang saat ini sedang Anda inginkan? Pasti kita sedang memiliki suatu keinginan, suatu cita-cita. Dan untuk menginginkan sesuatu, bercita-cita, dan mempunyai harapan akan sesuatu bukanlah merupakan suatu kesalahan. Bahkan keinginan seringkali menjadi driving force atau kekuatan yang menggerakkan kita, memampukan kita untuk mencapai suatu tujuan. Kita bisa bekerja lebih keras, kita bisa berusaha lebih dan lebih lagi supaya kita dapat memenuhi yang menjadi keinginan kita tersebut. Saya pernah memiliki seorang teman, saat ini dia tinggal di Amerika. Beberapa waktu lalu ketika kami masih kuliah dan dia memutuskan untuk berhenti berkuliah karena dia memiliki peluang untuk pergi ke Amerika. Dan dia berkata, saya cuma punya dua pilihan, antara saya mati di sana atau saya menjadi orang yang berhasil di sana. Untuk pulang kembali bukanlah suatu pilihan. Nah, jadi dia memiliki keinginan yang luar biasa untuk bisa tinggal di sana. Saya sempat awal-awal menyaksikan betapa susahnya dia bertahan hidup di sana. Bahkan dia harus bekerja sampai 18 jam sehari. Ya, dia mengambil 2 shift dalam pekerjaannya. Dia adalah seorang buruh kasar. Dan saat itu saya pernah bertanya, apa nggak capek? Ya, bekerja 18 jam sehari itu artinya untuk istirahat hanya 6 jam. Lalu dia berkata, awalnya saya lelah. Namun setelah 1 bulan, keinginan saya untuk bertahan hidup lebih kuat daripada capek yang saya rasakan, sehingga dia bisa memanage demikian rupa. Dia bisa melewati masa-masa sulit di Amerika, dan saat ini dia sudah hidup dengan cukup layak, sudah berkeluarga. Ya, keinginannya sudah tercapai. Namun ada driving force, kekuatan yang luar biasa yang muncul dari dirinya yang memampukan dia. Saat itu yang bagi saya bekerja 18 jam sehari itu berat sekali. Namun bagi dia, karena dia punya keinginan yang kuat, bekerja 18 jam sehari bukanlah menjadi masalah. Nah, mari kita lihat arti kata keinginan di ayat ke-16 tadi. Kata keinginan di sana berasal dari kata Yunani epithemia, yang artinya desire, passionate, longing atau lust, yang kurang lebih artinya keinginan, hasrat, dan gairah. Artinya jikalau kita menginginkan sesuatu atau suatu objek, kita menginginkan dengan sungguh-sungguh, seolah-olah itu kita nggak bisa hidup tanpa keinginan tersebut, tanpa terkabulnya apa yang menjadi cita-cita kita. Nah,
Di ayat yang ke-16 tadi kita juga melihat ada 3 jenis keinginan ya, 3 jenis keinginan. Yang pertama adalah keinginan daging, epithemia tesarkos. Ya, keinginan daging itu adalah keinginan yang paling mendasar dalam kehidupan baik manusia maupun binatang juga memiliki, yaitu keinginan untuk memuaskan hasratnya sendiri. Nah, keinginan ini bukan hanya berbicara tentang hasrat secara seksual, namun juga keinginan untuk memuaskan dirinya sendiri dengan berbagai macam hal yang lain. Nah, keinginan daging ini akan selalu berujung kepada sesuatu yang tidak suci atau kotor. Misalnya, ada seorang pejabat yang menginginkan suatu kekayaan yang besar atau suatu kehormatan yang besar, pangkat tertentu, sehingga dia lupa bahwa yang dia korupsi adalah uang negara yang diperoleh dari rakyat yang bekerja keras, sehingga dia melakukan korupsi atau dia melakukan hal-hal yang tidak benar demi memperoleh suatu posisi atau jabatan tertentu ya. Nah, mengapa keinginan daging ini harus diwaspadai dan dihindari? Karena keinginan daging dapat membutakan mata rohani dan hati nurani kita. Dengan mudah kita bisa mengorbankan, merugikan, dan menyakiti orang lain hanya untuk memperoleh atau memuaskan keinginan daging diri kita sendiri. Nah, ini adalah keinginan yang berbahaya. Yang pertama, keinginan daging. Yang kedua, dikatakan di ayat tadi, ada keinginan mata, epithemia ton ophthalmon. Apakah keinginan mata itu? Keinginan mata bukanlah keinginan yang mendasar. Dulu ketika kita berada di sekolah dasar, kita diajarkan manusia itu memiliki kebutuhan primer, sandang, pangan, dan papan. Nah, keinginan mata ini bukan kebutuhan primer dan sekunder, tapi lebih ke arah kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan yang bukan esensial dalam kehidupan kita. Nah, kebutuhan yang tidak esensial ini biasanya hanya untuk memenuhi ego kita sendiri. Seringkali hanya untuk menaikkan gengsi, menaikkan harga diri. Nah, ketika kita sudah terlalu ingin untuk dilihat oleh orang lain, untuk dihormati oleh orang lain, ingin memperoleh kata-kata pujian yang berlebihan dari orang lain, atau bahkan kita menginginkan hidup kita sama seperti orang lain yang mungkin taraf kehidupannya lebih baik dari kita, mungkin saja kita sedang berusaha memenuhi keinginan mata. Ya, apalagi sekarang ini banyak platform belanja online. Ya, dengan mudah kita bisa memuaskan keinginan mata dengan tawaran diskon dan lain sebagainya. Ya, itu seringkali terjadi. Apakah kita tidak boleh membeli barang-barang yang kita inginkan atau yang disebut lapar mata ini? Ya, asal kita masih dalam taraf wajar. Ketika kita sudah terobsesi dengan barang-barang yang menjadi keinginan mata kita, maka hal itu juga dapat berakibat buruk bagi keuangan kita juga. Nah, yang ketiga dikatakan di ayat tadi ada keangkuhan hidup. Ya, keangkuhan hidup. Keangkuhan adalah hal yang sia-sia dan kita harus hindari. Ya, saat ini sedang trending orang-orang yang melakukan flexing, ya, flexing harta milik mereka di sosial media, memamerkan ini dan itu apa yang menjadi milik mereka dengan harapan mereka bisa dipuji oleh orang lain, dihargai oleh orang lain karena benda-benda mewah yang mereka miliki. Nah, sama dengan dua keinginan tadi, keangkuhan hidup ini merupakan hal yang sia-sia. Mengapa demikian? Jawabannya ada di ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, ya. Artinya dunia ini sedang dalam proses menuju kehancuran, dan janji-janji yang ditawarkan oleh dunia pun sedang mengarah kepada kehancuran. Nampaknya indah, nampaknya menyenangkan,
Ya, ketika kita melihat kehidupan orang lain yang dipotret melalui sosial media, kita mungkin merasa kehidupan orang ini kok indah sekali begitu ya, kok menyenangkan sekali. Namun sebenarnya ujungnya ketika kita terus-menerus mengikuti keangkuhan di kehidupan kita, maka ujungnya adalah kehancuran. Oleh karena itu, marilah kita mawas diri masing-masing sebelum kita mengejar keinginan kita. Ya, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang sebenarnya sedang saya cari? Ya, apakah keinginan kita ini tergolong dalam keinginan daging, keinginan mata, atau keinginan untuk memuaskan keangkuhan kita sendiri? Kalau kita memiliki keinginan yang termasuk dalam 3 kategori di atas, kita harus sangat berhati-hati dalam mengejarnya. Ya, kita bisa saja membeli barang-barang kebutuhan tersier dan lain sebagainya kalau memang mampu. Namun kalau tidak mampu dan kita memaksakan diri kita untuk mempunyai gaya hidup tersebut, tentu hal itu akan membahayakan perekonomian kita juga. Ya, akhirnya akan berujung kepada kehancuran. Oleh karena itu, apa yang seharusnya kita cari? Ada di kalimat terakhir di ayat ke-17 tadi. Apakah yang seharusnya kita cari? Dikatakan di sana, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, ketika kita mencari kehidupan, ya, ketika kita melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan, bukan kesia-siaan. Ya, segala yang kita miliki di dunia ini adalah sebuah kefanaan. Namun ketika kita mengejar yang kekal, kita memprioritaskan diri kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai keinginan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan membimbing kami dalam kehidupan kami, keinginan-keinginan yang kami miliki. Tuhan, tolong mampukan kami supaya kami dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kami di masa yang akan datang. Harapan-harapan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan sekiranya ada keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, Tuhan, Engkau sendiri yang akan menegur kami, menyadarkan kami, supaya kami tidak terjebak dalam mengejar keinginan-keinginan yang sia-sia. Kami mau belajar untuk mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga pada akhirnya kami tidak memperoleh sesuatu yang sia-sia, namun kami memperoleh kehidupan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.